Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trigilo Sidabutar. Saya akan berbagi kepada kita firman Tuhan pada saat ini dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan, mari kita perhatikannya Bapak Ibu, saudara-saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika pertama sekali saya menyampaikan firman Tuhan dari perikop ini, memang pertama sekali saya langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam kehidupan nyata adalah wajar kalau banyak orang yang lupa berterima kasih. Perbandingannya itu 9:1. Itulah pertama sekali. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, tentu dengan perkembangan waktu saya mulai mengambil perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda tentang teks ini. Ya. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya melihat ternyata ini tidak bisa dilepaskan dari perkataan-perkataan Yesus. Walaupun memang Yesus juga menyebut di sana, bukankah semuanya sembuh? Mengapa hanya satu orang yang datang untuk mengucapkan, untuk memuliakan Allah? Ya. Tetapi ada perkataan Yesus yang ternyata di sana lebih sensitif sebenarnya. Ya. Yang pertama dikatakan, tidak adakah yang mengucapkan, memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dan yang kedua, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini kata-kata yang tidak boleh kita lepaskan, karena dari sinilah sebenarnya inti dari ajaran Yesus. Ya. Jadi bukan hanya soal rangkaian ceritanya, tetapi kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, teks ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari perikop sebelumnya. Ketika Yesus berbicara tentang iman, walaupun sebesar biji sesawi, tetapi dia mampu melakukan perkara besar, hal-hal yang luar biasa. Bahkan juga Yesus katakan iman itu adalah sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan itu digambarkan seperti seorang hamba melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya tanpa mengharapkan bahkan sekedar ucapan terima kasih. Tanpa merasa bangga ketika sudah melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang seharusnya dilakukan. Jadi ternyata iman itu bukan soal besarnya, tetapi bagaimana iman itu yang walaupun kecil, ternyata dia mampu melakukan hal-hal yang besar. Nah, kisah ini juga sebenarnya adalah kisah iman. Kisah iman. Ada ketika setelah Yesus menyampaikan berita tentang iman itu, tentang beberapa nasihat tentang iman, lalu dalam perjalanannya selanjutnya, ketika menyusur perbatasan Samaria, ia masuk ke satu daerah di mana di sana ada 10 orang penyakit kusta.
di sini masih tidak terlihat perbedaannya. Hanya disebutkan 10 orang kusta tanpa menyebut identitas mereka. Jadi ketika mereka sakit, ternyata ketika mereka punya penderitaan yang sama, persoalan yang sama, ternyata mereka tidak membedakan, tidak terlihat perbedaan yang ada di antara mereka. Tetapi mereka mempunyai permintaan yang sama kepada Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, ini sebenarnya kalau kita tafsirkan permintaannya ini, saya menduga, boleh saya katakan bahwa di sini sudah ada kalimat iman. Dengan berkata Yesus, Guru, kasihanilah kami, berarti mereka mempunyai sebuah keyakinan, paling tidak ada sebuah keyakinan di dalam diri mereka bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Ya, jadi itulah iman yang sederhana itu. Itulah iman yang sebesar biji sesawi itu. Dengan hanya berkata kasihanilah kami, mereka meyakini bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu untuk mereka. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mengapa Yesus katakan pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam? Apakah itu adalah solusi? Nah, saudara-saudara, ketika seseorang mengalami penyakit kusta, sebenarnya mereka bukan hanya sakit secara fisik, tetapi psikis juga sakit. Secara fisik mereka digerogoti oleh penyakit, tetapi lebih menyakitkan, mereka harus merawat diri sendiri sebab mereka tidak boleh disatukan dengan orang lain, orang yang sehat. Otomatis ketika tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, tentu dalam ibadah-ibadah pun mereka tidak bisa masuk, tidak boleh ikut dalam persekutuan-persekutuan karena mereka dianggap najis. Jadi ketika Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, setidaknya sudah ada pegangan bagi orang kusta itu. Kenapa? Karena imam-imamlah yang menentukan apakah seseorang itu sudah tahir atau belum. Apakah seseorang itu masih digeluti oleh penyakit kusta atau sudah sembuh. Imamlah yang melihat itu. Jadi ketika Yesus menyuruh mereka, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, berarti ada dua kemungkinan. Yesus katakan bahwa mereka akan memperoleh kesembuhan, lalu tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam, atau ketika mereka sampai ke sana, imam-imam itulah yang memberikan mereka kesembuhan. Nah, yang pasti di sana saya melihat ada iman yang sederhana. Ya, iman yang sederhana, iman yang ya sebesar biji sesawi. Kenapa? Karena ketika mereka mendengar itu, mereka berangkat. Cukup sederhana. Yesus katakan, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam, dan mereka berangkat. Jadi ini yang mau saya katakan, bahwa iman itu tidak perlu harus sampai memindahkan pohon ara ke laut. Dengan menaati perintah Tuhan, dengan melakukan apa yang benar, apa yang dikehendaki Tuhan, saya sebenarnya kita sudah bisa mengalami banyak hal yang mungkin kita sebut dengan mukjizat. Dan itu nyata terjadi kepada ke-10 orang kusta itu. Di dalam perjalanan, belum sampai mereka kepada imam-imam, mereka sudah memperoleh kesembuhan. Nah, sampai di sini saudara-saudara, belum ada sesuatu yang membedakan antara dari yang 10 mengalami penyakit kusta ini.
Tidak ada perbedaan. Tetapi menjadi berbeda ketika ternyata salah seorang dari mereka ketika merasa bahwa tubuhnya telah sembuh, tubuhnya telah pulih, fisiknya telah pulih, dia kembali dan tersungkur di depan kaki Yesus sambil memuliakan Tuhan. Sementara yang 9 lagi, tentu sudah dikatakan di sini bahwa mereka menjadi tahir. Berarti mereka mempunyai pengalaman yang sama. Di tengah jalan mereka sembuh, tetapi yang satu mereka kembali dan tersungkur di depan kaki Yesus. Sementara yang 9 lagi, ada 2 kemungkinan. Mereka tetap melanjutkan misi yang pertama seperti yang dikatakan Yesus, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Atau mereka tidak lagi pergi kepada imam-imam, tetapi mereka langsung bertemu dengan keluarga mereka dengan rasa gembira karena mereka memperoleh kesembuhan. Nah, tentu memang kita harus apresiasi juga bahwa yang satu orang adalah yang tahu berterima kasih, sementara yang 9 ya kurang tahulah berterima kasih. Ya hanya sebatas itu. Tetapi persoalan imannya tadi, saya kira mereka juga mempunyai iman, ya, karena mereka juga ternyata mengalami kesembuhan itu. Namun ada satu hal lagi yang mau ditekankan oleh teks ini. Ada satu hal lagi yang perlu juga kita pahami dari nats ini. Ini bukan hanya soal orang yang tahu berterima kasih atau tidak, ya. Sampai pada titik tadi sama. Tetapi di sini penulis Injil Lukas menjelaskan status satu orang itu adalah orang Samaria. Mungkin kalau sudah disebutkan orang Samaria, paling tidak bagi kita yang rajin baca Alkitab, orang Samaria ini dalam kisah-kisah Perjanjian Baru bisa kita lihat unik-unik semua ceritanya. Ketika ada seorang perempuan bertemu dengan Yesus di sumur, itu adalah seorang perempuan Samaria. Ketika Yesus menceritakan tentang siapakah sesama manusia itu, maka yang menonjol di sana adalah seorang Samaria. Dalam kisah ini juga kita melihat ternyata orang itu adalah orang Samaria. Dan bukan hanya penulis Injil Lukas yang mengatakan bahwa dia adalah orang Samaria. Bahkan Yesus sendiri berkata, orang asing ini, tidak adakah yang datang, bukankah semuanya telah sembuh? Tidak adakah yang datang memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Di sini terlihat Yesus seolah-olah rasis, ya, rasis. Karena dia katakan orang asing ini, dibedakannya dirinya, kelompoknya dengan orang Samaria tersebut. Karena itu kita tentu harus tahu orang Samaria ini siapa, ya. Dan mengapa Yesus katakan dia adalah orang asing? Secara umum kita tahu bahwa Yesus adalah seorang Yahudi, sedangkan orang asing tersebut adalah orang Samaria. Ini adalah sudah mempunyai keyakinan yang berbeda, walaupun nenek moyang mereka sama. Orang-orang Yahudi mempunyai tempat ibadah, demikian juga orang Samaria mempunyai tempat ibadah. Itu juga bisa kita lihat kisahnya dalam kisah tentang perempuan Samaria ketika Yesus berbicara dengan perempuan di sumur itu. Yesus katakan, di mana akan menyembah Tuhan? Bukan di tempat orang Samaria biasa menyembah Tuhan, bukan juga di tempat ini, bukan, tetapi di dalam roh dan kebenaran, di dalam menyembah Tuhan di dalam roh, ya. Jadi terlepas dari situ kita melihat bahwa orang Samaria ini berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi adalah mereka yang dianggap masih murni orang Yahudi, sedangkan orang Samaria adalah mereka yang sudah kawin campur dengan orang non-Yahudi sehingga mereka dianggap lagi tidak murni dalam pengajarannya. Nah,
Tetapi yang istimewa dengan status yang berbeda itu, Yesus katakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Justru iman yang mau ditonjolkan di sini adalah iman orang Samaria itu. Jadi iman yang 9 orang yang 9 lagi tidak lagi diceritakan, tetapi yang ditonjolkan di sini adalah iman orang Samaria itu, iman orang asing itu. Dengan kata lain, sebenarnya Yesus mau katakan ternyata keselamatan itu bukan ditentukan oleh rasnya, sukunya, bahkan mungkin kepercayaannya, tetapi imannya. Jadi poin kedua yang bisa kita ambil dari sini, ternyata iman itu, ya, iman yang kecil itu, iman yang sederhana itu ternyata mampu meruntuhkan perbedaan. Iman yang kecil itu ternyata mampu mengatasi perbedaan. Jadi kita bisa melihat, dan Yesus pernah mengatakan bahwa tidak semua orang yang berseru Bapa, Bapa akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dengan kata lain, ya, bukan lagi iman yang hanya sekedar kata-kata, tetapi harus sampai juga kepada aksi nyata. Ya, bukan hanya kata-kata teori, tetapi sampai kepada sebuah aksi nyata. Jadi kita kembali diteguhkan oleh firman Tuhan ini bahwa ternyata iman itu walaupun kecil sebesar biji sesawi, ya, iman itu walaupun kecil sebesar biji sesawi ternyata bisa melakukan banyak hal. Dalam hal ini dua, iman yang kecil itu, iman yang sederhana itu mampu memberikan kesembuhan kepada 10 orang kusta itu, mampu memberikan ketahiran kepada mereka, dan yang lebih besar lagi dari situ, ia mampu merobohkan tembok perbedaan. Iman yang sejati. Jadi iman itu ternyata bukan hanya sekedar perkataan, sekedar teori, tetapi iman itu sampai kepada aksi nyata. Dan jika iman itu memang ada di dalam diri kita, walaupun sebesar biji sesawi, ia mampu melakukan banyak hal. Tuhan memberkati kita, biarlah kita bertumbuh di dalam iman. Shalom, Tuhan memberkati.